Oke, Pak Jamal, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sering masuk. Di eco farming ini kami kan ada beberapa kali ya dikeluarkan dengan kemasan yang berbeda-beda. Ya, ada yang dulu pertama seperti ini, ya. Kemasan masih agak kecil ya. Kemudian ada juga ya ini kemasan ini ya, nah ini terbitan November. Di terbitan November ya, kemudian ini Maret ya. Ini sekilas sama, tapi mungkin isinya beda keluaran gitu ya. Nah, pas waktu kita buka ada beberapa yang mendapatkan itu, nah berupa seperti ini, Pak Jamal. Ada yang keluar apa namanya ini, warna putih ya, keluar apa nah istilahnya, cendawan atau apa ya? Berwarna putih, ada yang di sini agak coklat gitu ya. Kemudian bahkan ada yang mengalami mungkin sudah sampai hitam gitu ya, hitam kali ya ini. Nah, kira-kira bagaimana nih penjelasan tentang terkait ini? Baik, ini kalau kita lihat visual ya. Nah, ini visualnya agak bervariasi ya. Ada yang warna putih seperti ini. Nah, tetapi kalau teman-teman tidak bisa membedakan, yang paling gampang sebenarnya kalau dari hasil pengamatan yang saya lakukan dengan pupuk eco farming ini, itu lebih mudah adalah coba dibuka dan cium. Kalau misalnya bau aslinya masih nampak ya, masih terasa ya, maka itu artinya bahwa ini mikroba yang positifnya masih sangat efektif. Kalau ini masih bau ya? Ini masih nampak ya? Nah, coba bau kayak ramuan gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang ini ya. Ini warnanya kayak hitam, ya sudah campur hitam. Plat hitam, kayak gula merah ini ya. Nah, coba dicium. Saya yakin baunya pun akan terasa beda. Sudah mulai kayak apa ya? Sudah mulai agak kurang sedap. Kurang sedap. Hampir mirip terasi gitu ya. Ya. Nah, ini sahabat sekalian, ini cara mudah ya. Karena kalau misalnya teman-teman agak sulit membedakan ini apa namanya, ini apakah cendawan, apakah ini spora, ini apakah miselium ya. Nah, cukup dengan baunya saja sebenarnya. Nah, kalau yang masih baunya agak seperti apa ya, kayak jamu-jamuan ya, itu artinya masih bau aslinya, berarti mikroba masih sangat positif, masih aktif. Karena salah satu ciri dari adanya patogen yang masuk adalah dia mampu merubah bau sekalipun. Ya, patogen itu artinya bakteri negatif yang. Oh, jadi kalau yang baunya sudah berubah tadi, itu indikasinya ada patogen? Indikasinya patogen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang patogen itu masih bisa nggak kita gunakan? Ya, jadi yang pertama, sahabat sekalian, pastikan kalau misalnya ada yang kena patogen, ini sudah tidak dianjurkan untuk langsung digunakan. Tidak boleh langsung digunakan. Tidak boleh langsung digunakan. Nah, artinya apa? Masih punya potensi untuk bisa digunakan. Tapi ada langkah. Ada langkah tambahan. Ada tambahan yang harus kita lakukan. Nah, saya mungkin akan memberikan penjelasan sekilas. Ya, ingat bahwa ini sebenarnya empon-empon ini adalah media untuk mengikat mikroba sebagai rumah tinggalnya mikroba. Ya, di dalamnya patogennya kebetulan sudah dominan, tetapi bukan berarti bahwa tidak bisa kita manfaatkan. Bagaimana caranya? Ada cara yang kita lakukan adalah matikan patogennya. Matikan patogennya. Kita bunuh dia. Nah, caranya gimana? Nah, untuk membunuh patogennya, salah satu caranya adalah dengan melakukan pemanasan. Dipanaskan, ada bakteri positif juga kemungkinan akan ikut mati. Tetapi ada bakteri-bakteri yang memang tahan dengan panas ya. Nah, untuk itu kalau kita ingin mematikan patogen, pertama langkahnya tetap dilarutkan seperti biasa saja. Setelah itu rebus sampai mendidih. Nah, setelah selesai mendidih, kemudian dinginkan kembali, lalu kemudian ambil yang masih bagus. Setelah dingin ya? Setelah dingin, ambil yang masih bagus. Lalu kemudian tidak perlu banyak ya, masukkan ya mungkin ke sekitar 1-2
gram saja, karena dalam 1 gram ini mikrobanya macam-macam, ada yang kurang lebih sampai 5 miliar per gram, 1 gram. Nah, jadi kita campurkan, nah mikroba inilah yang kemudian akan mengkondisikan kembali bakteri-bakteri tersebut akan berkembang. Berarti didiamkan ya? Iya. Perlu nggak ditambahkan yang lainnya lagi selain ditambahkan pupuk baru? Ya, jadi selain pupuk baru, ini berlaku dia sistem dengan cara fermentasi. Oh, difermentasi. Difermentasi, ya. Khusus untuk yang kita matikan patogennya, karena potensi mikroba yang tadi 150 miliar itu sebagian besar kemungkinan juga akan ikut mati. Berarti bisa ditambahkan molasses? Ya, molasses, air. Ya, untuk air tebu, molasses dan lainnya kita hanya rekomendasikan maksimal 50 mili saja. 50 mililiter. Atau kalau misalnya teman-teman pakai ini ya, pakai itu cukup satu gini saja, sepenuh ini molassesnya ya. Ini takarannya kurang lebih 50 mili. Nah, jadi cukup ini saja di air gula atau air tetes tebu. Tetes tebunya tidak langsung 50 mili diisi sampai penuh, karena tetes tebu ini kan dalam kondisi padat ya. Jadi dia diencerkan dulu, mungkin dia hanya menggunakan kurang lebih sekitar ya mungkin sepertiganya inilah. Kalau tetes tebu. Tetes tebu itu padat? Padat, kental sekali. Oh, kental gitu ya? Sangat kental sekali. Beda sama air tebu? Beda. Kalau air tebu bisa juga? Kalau air tebu langsung 50 mili. Oh. Air tebu, air perasan tebu ya. Jadi kalau tetes tebu itu gambarannya kayak kecap tapi yang sangat kental. Sama molasses tadi beda lagi? Molasses dengan tetes ini satu benda tapi bahasa yang berbeda. Oh, sebenarnya tetes tebu itu molasses tadi. Molasses, iya. Bahasa yang berbeda ya. Iya, bahasa yang berbeda. Khawatir nanti teman-teman bingung, ini ada tetes tebu, ternyata tetes tebu yang molasses maksudnya. Istilah yang lain. Kalau di petani kadang menggunakan tetes ya. Tetapi kalau bahasa ilmiah lebih dikenal adalah molasses. Mungkin itu Mas Nur terkait dengan kondisi produk. Nah, terus mungkin bisa kita lihat ini ini setelah adanya kasus-kasus semacam ini muncul, kemudian dari tim riset itu menyarankan supaya kita vakum. Nah, dengan vakum ini itu akan meminimalisir potensi masuknya patogen. Kalau ini kan masih terbuka nih. Jadi ini kalau bakteri, wah ini surga banget. Artinya potensi untuk masuknya ini sangat mudah sekali. Iya, artinya kenapa terjadi seperti ini? Karena memang di kemasan yang siang awal ini memang apa ya, belum divakum dulu ya, belum sempurna, belum divakum. Nah, kemudian berarti kita sudah mengeluarkan yang terbaru ya sebenarnya, yang sudah divakum ya. Alhamdulillah, ini bisa kita buka yang Maret, Mas Nur. Coba kita lihat. Ya. Kita buka yang terbaru ya. Nah, ini sepertinya yang terbaru ya. Ya. Nah, dia udah rapet ini ya, udah di wrapping, di vakum. Nah, coba kita bandingkan ya. Nah, ini dalam kondisi terbuka seperti ini, mikroba masuk. Ya. Nah, bandingkan dengan ini atas bawahnya dalam kondisi rapat sekali. Ya, di sini sudah rapat. Jadi kemudian di wrapping lagi di atasnya ya. Jadi memang potensi bakteri-bakteri yang dari luar masuk itu sudah sangat minim sekali. Ya. Jadi kedap udara. Ya. Yang terpenting adalah kita tahu bahwa meskipun sudah terjadi seperti ini masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan dengan langkah tadi ya, dimatikan patogennya. Betul. Ya, kemudian difermentasi. Difermentasi ulang, sudah bisa digunakan lagi. Dengan memberikan tambahan dari eco farming yang masih bagus. Yang masih bagus ya. Karena kita memindahkan mikrobanya ke situ untuk dikembangbiakan. Iya. Nah, kemudian ini kan memang ada beberapa versi ya. Ini juga dulu masih seperti ini. Kita mau coba ya. Boleh. Coba kita buka lah biar teman-teman tahu. Ini waktu kemasan yang lama ya, yang masih kecil. Wah, ini udah, kalau yang lama udah putih. Iya. Ini kayak keluaran pertama ya dulu. Eco farming keluaran pertama. Yang waktu itu dia seperti ini nih. Nah, coba dicek Mas Nur. Oh iya, kita tes ya.
Meskipun dia udah lama, tapi kalau ternyata baunya masih enak, masih bau. Ini tadi yang masih jamu-jamuannya sangat dominan. Setengah-setengah ini, udah sepertinya udah ada. Masih. Ini masih. Nah, memang ada campuran bau apek ya. Iya. Nah, tapi masih tercium bau apa namanya tadi? Jamu-jamuannya masih. Ya. Oke Pak Jamal, ini semoga ini dapat menjadi pengetahuan baru buat teman-teman mitra-mitra yang sekarang sedang bergerak di lapangan ya. Jadi supaya jangan sampai produk yang seperti ini dimubazirkan. Iya. Iya, sayang sekali ya. Jadi ini tetap bisa digunakan, tapi kita tahu bahwa problem ini terjadi karena kemasannya dulu belum divakum. Ya, dan itu sekarang sudah kita perbaiki, yaitu dengan divakum, dan insya Allah ini menjadi solusi dan tidak akan cepat muncul cendawannya, atau mungkin tidak akan dimasuki oleh patogen gitu ya.